kaum muslimin jemaah Masjid Jabal Rahmah yang saya hormati. Ini bagus pula namanya. Jabal Rizki. Oh, Jabal Rahmah. Sorry ya. Jabal Rizki. Iya. Jabal itu artinya gunung. Rizki itu karunia dari Allah. Barangkali nanti kita dapat emas satu gunung ya. Emas sebesar gunung. Babur Rizki, Jabal Rizki, gunung rezeki, insyaallah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi kunci maju tidak majunya suatu negara tergantung di dalam hati orang itu apakah terdapat keinginan untuk berprestasi, need for achievement. Dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, need for achievement itu namanya jihad. Jadi kalau ada jiwa jihad, jiwa juang dalam diri seseorang, sekalipun dia miskin, dia akan maju. Sekalipun negaranya tidak banyak pertambangan, dia akan maju. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada jiwa jihad, jiwa juang. Jihadu fi ilmi, berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jihadu fid din, berjuang di dalam agama. Banyak perjuang-perjuang. Jihadu fil hayati, berjuang di dalam hidupnya. Berjuang, berjihad itulah yang menyebabkan bedanya seseorang dengan yang lain. Orang beradik kakak, bersaudara, seayah satu ibu, bisa beda tergantung dari dia berjihad atau tidak, punya daya juang atau tidak, berani menghadapi tantangan atau tidak. Yang berani menghadapi tantangan dan mau dia bergerak, itulah yang akan maju. Itulah yang disebut jihad di dalam Islam. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu terhormat, di Afrika suatu taman banyak singa. Itu taman internasional. Banyak orang berburu singa di sana karena mau diambil taringnya. Pada satu kali penjaga taman internasional itu nampak seekor anak singa terbaring di pinggir jalan. Induknya sudah mati, ditembak oleh pemburu liar. Lalu anak singa tadi diambil oleh orang penjaga taman itu, dibawa ke kemahnya, campnya, dibawa ke sana. Bagaimana ini mau memelihara anak singa ini? Nah, rupanya tidak jauh dari camp itu ada kandang domba. Domba tadi anaknya mati dimakan serigala. Nah, akhirnya dipertemukanlah anak singa yang induknya mati ditembak pemburu liar. Yang domba tadi anaknya mati dimakan serigala. Maka menyusulah anak singa kepada induk domba. Ternyata sesuai pula susunya. Susu induk domba untuk anak singa. Bulunya sama-sama tebal, mirip. Nah, akhirnya terjadilah hubungan interaksi antara singa dengan induk domba. Singa tadi merasa induk domba itulah induknya, dan domba tadi merasa anak singa tadi sebagai anaknya. Makin lama makin tumbuh besar. Selain dari menyusu, diberikan daging-daging yang lembut, yang lunak oleh pemeliharanya terhadap anak singa. Tumbuhlah beberapa tahun kemudian menjadi singa, makin lama makin besar. Walaupun tubuhnya lebih besar daripada domba-domba, tapi tetap dia merasa dirinya domba. Dia tetap merasa tak berbeda dari yang lain. Karena satu kandang, sama-sama dari kecil sampai besar, dia merasa dirinya sebagai seekor domba. Nah, pada satu kali
Di ujung padang orang-orang tadi mengembalakan domba, datanglah serigala. Serigala itu mengambil beberapa ekor anak domba yang biasa menjadi teman anak singa. Anak singa tadi diam saja. Lalu induk domba melarikan diri, bapak domba juga melarikan diri, dia pun ikut melarikan diri, yang anak singa tadi. Sampai di kandang, apa kata induk domba? Hei anakku, kamu itu singa loh, kamu bisa lawan serigala. Enggak bisa katanya. Kenapa? Aku lihat ayah lari katanya, saudara-saudaraku lari, iya aku ikut lari. Besoknya kamu jangan lari lagi, kamu lawan. Tubuhmu lebih besar daripada tubuh serigala. Besoknya di ujung padang lain lagi, pergilah dia merumput. Dan anak singa tadilah sudah mulai besar mengawaninya. Datanglah serigala lagi, mau mengambil anak domba lagi. Nah, waktu itulah dia mulai melawan. Lawanlah, kamu itu singa, dilawannya. Tapi dilawannya itu bukan dengan menerkam, bukan dengan menggigit. Melawannya dengan cara menyeruduk. Kenapa? Karena dia lihat serigala domba itu kalau dia berkelahi sering seruduk, diseruduknya pula. Akhirnya apa? Akhirnya domba tadi tertawa, dia melihat, tidak takut dengan singa. Nah, satu kali marahlah induk domba, lalu dia pergi meninggalkan domba, pergi ke sebalik gunung. Sampai di sebalik gunung, dia melihat ada air-air yang jernih. Dekat air yang jernih, barulah dia melihat wajah aslinya yang berbeda dengan domba. Oh, saya ini singa rupanya. Tak jauh dari sebalik gunung itu datanglah singa yang benar-benaran, singa liar. Dilihatnya mirip dengan dia. Dan singa liar itu nampak mencakar pohon. Pohon itu bergoyang dan cengkramannya sangat tajam. Dan kemudian di antara air-air yang jernih itu dia melompat sampai 3 meter. Oh, rupanya kalau kekuatan singa itu lompatannya, cakarnya, tariknya, barulah dia kenal dengan dirinya sendiri. Rupanya seperti itu diri saya. Saya selama ini merasa diri saya sebagai domba, ternyata saya ini adalah singa. Kembali dia ke kandang domba. Nah, sampai di sana dia katakan, wahai ibu-ibuku, saudaraku, bawa aku besok sekali lagi, aku akan coba melawan serigala. Serigala tadi menyangka singa tadi belum menemukan dirinya sendiri, masih menyeruduk seperti beberapa hari yang lalu. Ternyata dia telah menemukan dirinya. Bagaimana memanfaatkan tariknya, lompatannya, dan kukunya. 3 ekor singa, 3 ekor serigala tewas pada waktu itu. Selamatlah gerombolan serigala. Apa? Sindiran. Itu majas namanya, kiasan. Ada pesan moral di sebalik perumpamaan singa itu tadi. Apa pesan moralnya? Kalau kita ingin berjuang, ingin berjihad di jalan Allah, ketahui potensi diri kita dulu. Apakah lompatan kita itu kuat? Kalau belum kuat, dilatih. Apakah kuku kita itu tajam? Kalau kurang tajam, diasah. Apakah taring kita kuat, tajam? Kalau belum tajam, dilatih bagaimana menggunakan taring yang kuat. Jadi umat Islam di Indonesia sebetulnya kuat seperti singa. Singa yang sedang tidur, belum tahu kekuatan dirinya. Nah, maka fungsi pendidikanlah yang memperkenalkan taring, memperkenalkan lompatan, memperkenalkan cakaran yang hebat itu. Kita akan menjadi singa Asia. Paling tidak di Asia Tenggara, kita menjadi singa yang tahu tentang kekuatan diri kita sendiri. Nah, seperti itu kita orang yang puasa, Bapak Ibu yang terhormat. Kalau kita tahu diri kita, bagaimana kehebatan puasa, hikmah puasa, faedahnya bagi kesehatan, faedahnya bagi kesehatan mental, itu luar biasa. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Karena sekarang ini kebanyakan negara yang maju itu bunuh diri. Di Korea Selatan 23.000 tahun yang lalu, para remaja
dan orang dewasa bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak sayang dengan dirinya. Dia anggap dirinya itu enggak apa-apa, enggak berharga. Bunuh diri di Korea Selatan. Kemudian di Jepang, setiap 100 itu 26 orang bunuh diri. Kemudian di Swedia disediakan satu tempat spesial untuk bunuh diri dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kadang-kadang kelewatan waktunya. Terdengar orang azan, datang dia tertidur di situ. Kenapa aku tertidur mendengar azan dengan orang baca Quran? Dia tidak ngerti. Nah, dia sampaikan kepada dia tidak boleh bunuh diri. Ada di antaranya yang masuk Islam karena dia sudah mengenal dirinya. Jadi itu namanya ma'rifatun nafsi, mengenal siapakah diri kita. Orang sufi mengajak memakai hadis Imam Al-Ghazali mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang betul-betul kenal dengan potensi dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya yang memberikan potensi itu kepada dirinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kita tidak banyak-banyak, kita simpulkan saja. Kesimpulannya, suatu negara akan maju kalau dia berjihad. Diri kita masing-masing ini akan maju kalau kita berjihad, berjuang di jalan Allah. Dan untuk berjuang, kita harus mengenal potensi diri kita. Kalau kurang, diperkuat. Kalau lemah, diperkuat. Kurang kuat lagi, dilatih terus menerus sehingga kita mendapat yang disebut dengan bertakwa kepada Allah, di mana di antara puasa itu berjihad tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang terpelihara, menjadi orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.